patung si baso. Ya, ini adalah patung si baso. Ini dipercayai masyarakat Batak Toba sebagai dukun beranak atau membantu wanita yang sedang melahirkan. Arca ini berbentuk laki-laki yang duduk dengan memegang mangkok obat. Jadi ini adalah mangkok obat yang dipegang oleh si baso dan memakai lilitan kepala ulos. Ini bisa dilihat di shoot. Ini adalah patung si baso. Ini adalah patung Pangulu Balang. Nah, Pangulu Balang ini dipercaya masyarakat sebagai penjaga dan penolak bala. Arca ini biasanya diletakkan di pintu masuk kampung. Arca ini berbentuk seperti manusia dalam posisi duduk dengan kedua kaki terlipat dan matanya melotot, memakai anting-anting serta memiliki buah dada yang besar. Pangulu Balang. Ini namanya adalah sapa bolon atau sapanganan. Nah, sapa bolon atau biasa disebut sapa ialah piring yang terbuat dari kayu, teman. Ini biasanya berdiameter lebih kurang 20-30 cm. Piring ini digunakan ketika satu keluarga makan hasil panen pertama atau makan deke nahinogoman atau ikan pelindung. Jadi tujuannya untuk menolak penyakit menular. Nama ikan ini adalah ikan pora-pora. Jumlah ikan ini seharusnya sebanyak jumlah keluarga yang makan dan ditaruh di sapa. Ini adalah sapa bolon atau sapanganan ya, untuk makan bersama. Keren sekali ya, luar biasa. Toka-toka atau yang disebut juga dengan pohung. Pohung ini berbentuk mirip tongkat yang digambarkan berupa dua figur manusia yang menyatu di bagian kakinya. Ini patungnya berwarna hitam. Jadi antara dua patung ini menyatu kakinya ya, itu disebut dengan toka-toka. Nah, pohong ini merupakan penjaga dan diyakini dapat melindungi dari bencana. Bila pohong ditancapkan di ladang, dimaksud untuk mencegah pencuri. Jadi ini adalah kepercayaan Batak kuno. Seperti itu ya, teman. Nah, yang di hadapan saya ini namanya huting-huting. Huting-huting adalah kotak perhiasan atau brankas, teman, di mana tutupnya diukir dengan berbagai macam ornamen binatang, dan ini diyakini bila ada yang mencuri isi dari brankas ini, maka ukiran binatang seperti ini bisa hidup. Dan huting-huting ini hanya dimiliki oleh raja-raja saja. Jadi ini khusus kekayaan yang dimiliki oleh raja-raja. Ini adalah kotak perhiasan. Jadi kalau kita buka mungkin ini ya, bisa dibuka dan di dalamnya adalah perhiasan yang dimiliki oleh raja-raja. Jaga dompak yang ada di hadapan saya adalah jaga dompak. Nah, teman, yang di hadapan saya ini adalah rumbi. Nah, di hadapan saya ini adalah sale-salean. Sale-salean ini merupakan ukiran berbentuk segi empat. Ini digantung di atas tungku. Itu perapian ya, untuk memasak. Apa tujuannya? Ini untuk mengeringkan ikan dan kayu bakar. Jadi pada zaman dahulu sudah mengenai namanya sale-salean ya, mengeringkan ikan asin mungkin ya kalau zaman sekarang ya, dan juga kayu bakar yang dipakai untuk memasak.
pinggan pasu. Ya, pinggan pasu terbuat dari keramik, berbentuk piring dan biasanya digunakan dalam upacara adat. Dan makanan yang disajikan pada wadah ini diyakini tidak akan basi, teman, dan tawar dari segala racun. Wow, luar biasa ya pinggan pasu. Di hadapan saya ini adalah tempat tidur Raja Sidabutak. Kalau di hadapan saya ini ada topeng Batak ya. Tabu-tabu. Nah, tabu-tabu ini terbuat dari labu tua ya, yang isinya dikeluarkan terlebih dahulu, teman. Tutupnya terbuat dari kayu. Tabu-tabu ini juga bisa dipakai untuk menyimpan obat ya, atau mesiu. Namun, fungsi utamanya adalah tempat air minum. Yang ada di hadapan saya ini adalah keenam patung datu. Museum Baratomo, tepatnya di Pulau Samosir. Jadi teman, kalau mau liburan, ini adalah tempat alternatif yang sangat menyenangkan. Teman bisa tahu bagaimana kebudayaan Batak pada tempo dulu. Iya, cinta budaya Batak itu penting sekali ya, khususnya untuk anak-anak muda. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang menjaga adat istiadatnya. Salam Batak, horas!